Gerakan Kecamatan Laweyan nanti Kediri. Nah itu kita kantor BPN di situ. Dan tugas kita apa? Tugas kita dari dua bidang. Yang pertama yaitu pencegahan, yang kedua yaitu rehabilitasi, yang ketiga adalah pemberantasan. Jadi kita ada promotif, kemudian preventif, kuratif dan rehabilitasi. Nah, materi yang ingin saya sampaikan terkait ajakan ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk memiliki kesadaran atau peduli terhadap bahaya pencegahan narkoba. Karena kalau dilihat dari saya mau menyampaikan apa ya kasus kerawanan narkoba di Kota Surakarta. Jadi kalau berdasarkan nasional dulu di Indonesia ini angka prevalensi penyalahgunaan narkoba atau angka penyalahgunaan narkoba setahun pakai itu 1,73% atau 3,3 juta jiwa. Kemudian kalau di Jawa Tengah yaitu peringkat ke-6 dari 34 provinsi penyalahgunaan narkoba. Di Solo berdasarkan 4 kasus di Polres Surakarta kita peringkat kedua di Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi kasusnya lumayan banyak. Kemudian kenapa Solo ini penyalahgunaannya lumayan? Karena tempatnya juga strategis gitu. Solo banyak pintu masuk, ada bandara, ada stasiun, kemudian jalan tol gitu. Kemudian perbatasannya juga dengan kota-kota sekitar. Dan semua ini kan pusatnya pendidikan, pusat ekonomi, banyak tempat hiburan, hotel, wisata seperti itu. Nah ini juga salah satu indikator bahwa kerawanan wilayah itu ditentukan dari hal tersebut. Nah, monggo sebagai ibu memaksimalkan lagi peran pengasuhan kepada anak itu karena memang sasaran utama narkoba itu adalah generasi muda. Generasi muda adalah berbandar itu sebagai generasi pasar atau pasar jangka panjang. Ya, jadi kalau dilihat remaja itu atau mahasiswa dan mahasiswa itu golongan kedua terbanyak dari kasus penyalahgunaan narkoba. Yang pertama siapa? Ya bekerja untuk kerja, orang yang sudah punya uang, sudah punya gaji, tapi malah digunakan untuk pakai narkoba. Kedua remaja mahasiswa. Yang ada kelompok lainnya yaitu ibu rumah tangga. Itu kasusnya jumlahnya penyalahgunanya atau kasus mereka jadikan kuret itu meningkat signifikan. Jadi memang harus hati-hati kita bentengi keluarga kita bentengi anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Kalau program di BNN kita ada namanya ketahanan diri remaja anti narkoba. Jadi meningkatkan ketahanan remaja supaya tidak terpengaruh bahaya narkoba. Yang kedua ketahanan keluarga anti narkoba. Jadi keluarga ini kita tingkatkan dengan apa? Maksimalkan peran pengasuhan, maksimalkan pencegahan di dalam keluarga karena tadi sampai keluarga adalah benteng utama penyalahgunaan narkoba. Sekolah pertama bagi anak kita. Jadi kalau dia sudah merasa bahagia, dia sudah merasa nyaman, dia tidak mudah untuk mencari kenyamanan di luar. Selama ini kan kalau sudah remaja berbeda nih. Kalau sudah remaja itu anak lebih cenderung untuk bersosialisasi dengan temannya. Nah, jadi kita berikan kita bekal supaya dia bersosialisasi dengan teman, dia punya batasan, punya nilai-nilai yang dipegang supaya tidak melanggar aturan. Narkoba itu kan bahaya. Nah, jadi narkoba itu bahayanya kan banyak sekali. Jadi kerusakan otak, kerusakan fisik, gitu. Penyalahgunaan narkoba ini utamanya dia tidak bisa sembuh. Kalau sudah pakai narkoba bisa sembuh, bisa, tapi bukan sembuh sebetulnya. Kita sebutnya pulih itu artinya bisa berproduktivitas seperti sebelumnya, tapi kerusakan otaknya, kerusakan fisik yang misalnya ginjalnya rusak, paru-parunya rusak, otaknya rusak, memorinya sudah menurun, seperti itu bisa kembali tidak, jadi hanya bisa pulih. Dan penyalahgunaan narkoba ini seumur hidup berjuang untuk apa? Tidak terpengaruh lagi karena sudah masuk tadi ke otaknya sudah dimanipulasi oleh obat. Dan bahkan beberapa kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait itu masih pakai narkoba ya ada gitu. Yang sudah ditangkap ya ada yang teman-teman dengan masa depan. Ini mungkin di sekolah di Quran untuk dua dakwah yaitu sekolah dakwah monggo kita bersama-sama memberikan edukasi pada putra-putri supaya punya bekal, supaya punya informasi. Nanti harapannya kedepannya
sekolah lebih tinggi, rumahnya lebih banyak, lingkungannya lebih luas, dia punya batasan, punya boundaries seperti itu. Ya. Karena ya iman-imannya itu tadi. Semoga dengan adanya kesadaran dari kita semua, dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, ini semuanya bisa mencegah atau mengurangi angka penyalahgunaan mereka di kota Surakarta. Dari 5 kecamatan di Solo ini, kalau di tahun 2023 dari Polresta itu nomor 1 itu Laweyan kasusnya. Jadi ya, membuat nanti bergeraknya banyak sekali dengan memberikan sosialisasi ke lingkungan sekitar atau kalau di sekolah ya di lingkungan sekolah. Kalau kita punya putra putri ya kita edukasi dengan sesuai usia, karena beda-beda. Kalau anak-anak nggak mungkin satu aja orang kayak mungkin jadi terkait pola hidup sehat. Kemudian kita dulu memberikan contoh sebagai orang tua kita harus pola hidup bersih dan sehat tanpa narkoba. Kemudian apalagi dengan mengajak rehabilitasi bagi orang yang sudah kena narkoba. Dan narkoba ini kan seperti gunung es, sinyal-sinyalnya ada, tapi orang ketok. Ini fungsinya untuk tokoh-tokoh mungkin atau yang punya lingkungan terdekat yang ketoknya kok berbeda. Bisa diajak untuk rehabilitasi gratis di BNN. Karena kalau ada, itu mungkin lingkungan sekitarnya juga ada. Kalau ada tangkapan, mungkin lingkungan sekitarnya juga benar. Ada yang dijual, masa nggak dipakai kan nggak mungkin kan? Kemudian sosialisasi, kemudian ngajak rehabilitasi, melaporkan kalau ada kasus tindak narkotika seperti itu ya, nanti bisa dilaporkan kemana ke BNN untuk bisa lewat call center atau bisa panjenengan buka Instagramnya BNN info BNN _kota_Surakarta, bisa nanti DM atau itu ada nomor yang bisa dihubungi kalau ada kasus penyalahgunaan atau kasus terkait narkotika. Mungkin seperti itu. Monggo nanti kalau mencapai untuk sosialisasi ke ibu-ibu bisa, ke sekolah bisa, ke remaja bisa. Monggo untuk bapak-bapak nanti kita bisa hadir, insya Allah ya. Semoga ilmu kita juga sampai. Kalau saya nyampe di sini nanti terlalu panjang. Ini yang bisa saya sampaikan, monggo kita bersama-sama bergerak untuk pencegahan narkoba di kota Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.